Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah lama pergi mengkhianati, ya. Tetapi kenapa wajahnya selalu terbayang? Ini yang harus kamu lakukan, ya. Mantan sudah pergi, bahkan perginya itu dengan cara mengkhianati. Setelah habis manis, sepah dibuang, ya. Habis uang kita, dia sudah tidak mau lagi kenal dengan kita. Padahal dulu, ya, bahkan sampai mungkin servis motornya pun kita yang bayari, ya, pulsa handphonenya setiap bulan, ya. Kemudian mungkin juga uang jajannya dan seterusnya lah. Begitu uang kita habis atau dia melihat ada orang lain yang uangnya lebih banyak, kemudian dia pergi, ya tidak apa-apa. Waktu akan mengajarkan kepada dia apakah kebahagiaan itu melulu hanya uang dan materi saja, ya. Jadi biarkan saja dia belajar dulu. Mungkin karena usianya masih terlalu belia, terlalu muda, ya. Pengalaman hidupnya di dunia nyata belum banyak, ya. Mungkin jangankan cari uang, beli sepeda motor saja merasakan sulitnya, membayar cicilannya pun dia belum pernah merasakan. Jadi setiap bulan masih terus disupport oleh orang tuanya, maka dia memang belum pandai menghargai nilai dari jerih payah kita. Nah, nanti seiring waktu perjalanan hidup, ya, semakin bertambah usia dia akan belajar untuk memahami bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak hanya pada materi saja. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dan tidak bisa dijelaskan sebagai sumber kebahagiaan dua orang anak manusia yang saling mencintai, ya. Nah, jadi, ya, dia sudah pergi, tetapi wajahnya selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita mimpi yang bersangkutan secara alamiah betul, sebelum tidur kita berdoa. Setelah itu kita tidak membayangkan dia, tidak mikirin dia, dan dia hadir di dalam mimpi kita, ya. Itu adalah rezeki, tombol kangen atau tombol rindu kita, obat rindu kita kepada dia, karena kita tidak bisa menemuinya untuk mengobati kerinduan tadi di dunia nyata. Banyak tuh yang cerita ke saya, mimpi ketemu dengan mantannya dan bangun dari tidur tadi bahagia. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia bahagia. Dia tahu persis itu cuma mimpi, tapi dia bahagia. Nah, itu namanya rezeki, obat untuk rasa rindu Anda, ya. Nah, jadi, ya, kalau kemudian kita masih setiap hari, pagi, sore, malam, terus terbayang-bayang mantan,
wajahnya selalu hadir, muncul ya. Dan itu tidak terjadi secara alamiah. Kenapa? Ya karena kita terus berpikir tentang yang bersangkutan tadi. Seharusnya ya, apapun yang bisa menghadirkan dan membangkitkan kenangan kita terhadap dia. Kan kita pengen juga ya, bisa menikmati hidup kita. Kita bisa menikmati ibadah kita. Kan kurang nikmat tuh rasanya ketika mau sholat, mau khusyuk, ya kita berusaha untuk menghadirkan hati agar khusyuk dalam sholat, tapi bayangan mantan selalu berseliweran, ya. Nah, jadi kita agak kurang bisa menikmati ibadah kita. Kenapa? Ya karena tadi kita terus menghadirkan mantan di dalam kehidupan kita setiap hari. Barang-barang ya yang pernah dia berikan, atau barang-barang yang ketika kita melihatnya itu akan menghadirkan kenangan kita terhadap dia, ya. Misal dia pernah kasih baju, dia pernah belikan sesuatu, bajunya terus kita pakai setiap hari. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengurangi intensitas ingat kepada dia? Wong setiap hari baju yang dia berikan selalu kita pakai, ya. Kemudian benda-benda yang selalu menghadirkan kenangan bersama dia, ya. Misal sepeda motor, dulu boncengan, kehujanan, kepanasan, ya, untuk ngantar jemput dia pulang kuliah. Bahkan kadang-kadang harus menjaga dia karena dia ketiduran, ya, membangunkan dan seterusnya tadi. Ya pakai sepeda motor ya dipakai saja, tapi tidak harus kemudian sambil merawat dan memanggil memori ketika bersama-sama dengan dia di atas sepeda motor tadi. Kalau itu yang terus terjadi dalam hidup kita, ya maka selamanya dia akan muncul, kenangan terhadap dia itu akan muncul setiap hari. Apa kita ingat kepada dia karena yang bersangkutan kangen kepada kita? Itu ada penjelasannya yang lain itu. Kita bisa menggunakan teori medan magnet untuk menjelaskan itu. Tetapi ketika barang-barang yang memiliki kenangan terhadap dia selalu kita akses, selalu kita gunakan setiap hari, ya sampai kapanpun kita akan ingat kepada dia. Kan baju Anda banyak ya, jadi baju yang pernah diberikan oleh mantan ya disimpan, ya jangan dibuang, disimpan saja. Karena manusia itu kapan-kapan dia tetap butuh untuk melihat itu. Ya, ketika kangennya itu sudah besar sekali, sudah tidak tertahan, dia butuh untuk melihat, sekedar ngobati rasa kangennya walaupun cuma bisa terobati sedikit saja. Ya, dia pernah kasih parfum ya, disimpan, ya, dirawat, tidak perlu dibuang, tetapi juga tidak perlu untuk dilihat setiap hari. Nah, sekarang ketika bayangan mantan itu hadir saat kita akan beribadah, ya. Jadi misal kalau mau sholat, itu jangan lupa untuk baca ta'awudz dulu,
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang rojim atau yang terkutuk, ya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari godaan, dari gangguan setan yang terkutuk. Karena setan itu sangat mungkin tuh kalau kita tidak ta'awuz dulu saat kita sholat, dia bisik-bisik, dia putar tuh kenangan di depan mata kita. Sangat mungkin. Maka kalau mau sholat jangan lupa ta'awuz dulu. Kalau ternyata setelah ta'awuz bayangan mantan masih hadir, nah ini yang harus Anda pahami. Anda berusaha, ya, untuk ihsan dalam sholat. Ihsan itu apa? Ihsan itu ketika kita sholat, kita seakan-akan, ya, melihat Allah. Dan kita tidak akan bisa kan melihat Allah. Maka kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, itu namanya ihsan. Dan Anda harus tekankan kepada diri Anda bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan kita. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita rasakan. Sehingga kita merasa malu kepada Allah jika ketika kita sedang beribadah, sedang menyembah Allah, tetapi bayangan mantan justru yang hadir. Nah, itu yang harus kita tekankan terus. Sehingga ketika bayangan mantan hadir, langsung kita berusaha untuk ihsan. Ya, kita bisikkan Allah dengan hati kita. Ketika lisan kita sedang melafazkan bacaan sholat, ya, Allah itu amat sangat dekat. Kenapa bayangan mantan yang menjadi lebih dekat dengan hidup kita pada saat ini? Ya karena yang kita pikirin mantan terus. Kita jarang menggunakan otak kita dan pikiran kita untuk memikirkan Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ya, terus berpikir tentang Allah. Caranya yang memikirkan tentang indahnya berbagai ciptaan-ciptaan Allah. Memikirkan tentang betapa ajaibnya sistem yang ada pada tubuh kita, yang ada di alam semesta, dan seterusnya. Dan itu akan menebalkan keimanan dan rasa syukur di dalam hati kita. Ya, sehingga ketika Allah yang selalu ada di dalam pikiran dan hati kita, lambat laun bayangan dari mantan tadi akan menipis perlahan-lahan, walaupun tidak
hilang sama sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.